Dan Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan lapak dan puluhan kios di pasar tradisional Sri Bantas, Tabanan, Bali ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran mencapai miliaran rupiah. 44 kios toko dan 144 lapak pedagang di pasar tradisional Sri Bantas di kawasan Banjarbatan Duren, Desa Cepaka, Kabupaten Tabanan ludes terbakar pada Rabu siang. Diduga kebakaran berawal dari salah satu kios di tengah pasar yang mengalami korsleting listrik hingga muncul api dan membakar barang dagangan di area pasar tersebut. Awal kebakaran ini terjadi di los ring dalam nih kau. Tapi pemicunya yang belum pasti kau tahu entah nih kau dupa tapi korsleting listrik. Besarnya kobaran api membuat para pedagang tidak mampu menyelamatkan barang dagangannya. Sementara itu, 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kira-kira kita mempergunakan tepatnya 8 BW, damkar Badung 4, damkar Tabanan 4 BW. Dan kita bisa selesaikan selama kurang lebih 2,5 jam. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan. Terkena percikan api, pengelasan area gedung PLN di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Ya, dalam penyelidikan, polisi sita sejumlah barang bukti seperti selang, las pekerja yang diduga menjadi penyebab kebakaran. PLN motong PLN. Min. PLN min motong min. Nah. Tempat penyimpanan air yang tengah dibangun di area kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu di Jalan Kapten Arifai, Palembang dilanda kebakaran Rabu siang. Mengetahui peristiwa tersebut, para pegawai PLN sempat kocar-kacir, panik menyelamatkan diri karena takut api merambat ke bangunan lain. Untuk saat ini berdasarkan pengamatan sementara hanya objek yang ada di lokasi pembangunan itu saja. Tidak merambat ke ruang kerja ataupun apa? Tidak ada. Jadi ke gedung utama pun tidak ada. Jadi ruang penyimpanan yang sedang dikerjakan memang bahannya dari fiber, ada bahan-bahan terbakar juga di situ. Dan itu hanya itu aja yang terbakar. Ruangan apa itu, Bang? Rencananya untuk ruang penyimpanan air. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah 20 menit berjibaku, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari pekerja yang sedang melakukan pengelasan di area penyimpanan air yang tengah dibangun. Penyebabnya kalau kata security tadi percikan api dari kena tangki water tanki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Selain itu, 1 unit bus penumpang terbakar di depan kantor polisi di Kota Purworejo, Jawa Tengah. Peristiwa kebakaran membuat penumpang panik. Peristiwa terbakarnya bus penumpang Bayu Maula Putra jurusan Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang terjadi di Jalan Gajah Mada di depan Polres Purworejo yang juga tidak jauh dari terminal Purworejo. Supir bus mengaku api pertama kali muncul dari bagian belakang bus dan diketahui oleh pemotor yang melaju di belakangnya. Bus yang tengah mengangkut penumpang menuju Yogyakarta pun langsung berhenti untuk mengevakuasi penumpang. Petugas dan sejumlah warga yang berada di sekitar pun berusaha memadamkan api dengan apar. Namun api baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi dengan 3 mobil pemadam untuk memadamkan api. Pak, tadi awal kejadian ada api gimana sih ceritanya, Pak? Kejadiannya ya dikasih tahu sama itu pengendara motor. Di bagian mana? Ya kalau itu ada api di belakang itu aja. Bawa penumpang nggak tadi, Mas? Ada 2 orang. 2 orang toh. Dari mana mau kemana? Dari Sumatera ke Jogja. Kita kebetulan
olah TKP-nya ada di depan Kapolres Purworejo. Kita sudah melakukan penyelamatan, tindakan pemadaman dengan pihak damkar. Dan alhamdulillah sudah dapat kita padamkan. Insya Allah untuk kerugian jiwa tidak ada, ya. Kerugian material sedang kita tangani lebih lanjut. Dan ini nanti setelah ini akan kita evakuasi untuk bisnya ke terminal lama untuk selanjutnya kita lakukan olah TKP. Sebentar itu dulu. Polisi pun tengah menyelidiki peristiwa ini. Namun api diduga muncul akibat adanya kebocoran kompresor angin hingga memantik api di bagian freon AC bus. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda wilayah Tangerang sejak Selasa siang hingga sore menyebabkan tanah longsor dengan kedalaman 7 meter. Ya, musibah ini menyebabkan putusnya akses antara desa Karang Tangerang ke Parung Panjang Bogor. Tanah longsor yang terjadi setelah hujan mengguyur sejak pagi hingga malam kemarin di Kabupaten Tangerang kini masih ditutup garis polisi untuk menunggu pengecekan lokasi lebih lanjut dari BPBD dan kepolisian setempat. Lokasi jalan yang berada di tebing dan berdekatan dengan Sungai Karang Tengah menyebabkan tanah amblas sepanjang lebih dari 20 meter dengan kedalaman mencapai 7 meter. Akibat kejadian ini memutus jalur alternatif yang menghubungkan antara desa Karangtengah, Tangerang menuju Parung Panjang dan Bogor. Jalan desa ini memutus antara jalan Kecamatan Parung Panjang sampai ke Serpong. Ini merupakan jalan alternatif apabila ada orang yang mau ke Serpong ataupun mau ke Parung Panjang. Nah sekarang jalan itu ya karena ada musibah longsor terputus. Ya dampaknya bagi warga terutama untuk khusus warga desa Karangtengah ya itu. Jadi ada jalan yang terputus terus banyak anak sekolah yang memang tidak bisa lewat ke situ. Tapi ya secara lisan Pak Lurah sudah minta izin ke pihak pengembang perumahan Insani untuk memberikan jalan lintas sebagai alternatif untuk menuju sekolah ataupun tempat kerja warga desa Karangtengah. Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras, sebuah jalan di desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah mereka. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terdampak banjir bandang harus mengungsi. Banjir bandang terjadi saat Sungai Cikondang meluap hingga arus air setinggi hampir 2 meter menerjang permukiman warga. Sebanyak 66 rumah warga di Kota Sukabumi, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir bandang Selasa kemarin. Kerusakan paling parah terjadi di Kampung Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang banjir bandang. Bahkan sejumlah barang milik korban hilang dan hanyut terbawa arus banjir. Petugas BPBD dan relawan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa genangan air lumpur. Ketinggian pertama 1 meter, kemudian setengah jam kemudian jadi 1,5 meter. Terus semua ke bawahnya Pak? Ke bawahnya semua barang-barang, kasur, sama kulkas, mesin cuci, meja, kompor, semua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 118 warga terdampak banjir bandang mengungsi. Sementara 6 unit rumah rusak berat, 30 rumah rusak sedang, dan 30 lainnya rusak ringan.
Selain rumah, sejumlah fasilitas umum dan sekolah mengalami kerusakan. Penanganan, kalau kemarin langsung ke penanganan evakuasi dulu, dan sekarang kita coba penanganan pembersihan, membantu masyarakat yang rumahnya kemarin tergenang banjir, limpasan itu sendiri kita coba membersihkan rumahnya supaya segera mungkin masyarakat bisa mengisi kembali rumahnya. BPBD terus melakukan penanganan dengan mendirikan tenda bagi para pengungsi yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda. Para pengungsi tersebut makan terbatas karena belum adanya bantuan. Ratusan warga korban erupsi Leutobi laki-laki mengungsi di areal perkebunan Lamongan, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengungsi secara mandiri. Para pengungsi yang berasal dari desa Nawokote, Kecamatan Wulang Gitang ini terdiri dari anak-anak dan sejumlah lansia. Korban menempati 2 rumah sederhana dan membangun tenda darurat. Namun mereka mengaku belum mendapat bantuan. Pengungsi hanya makan pisang dan ubi selama 3 hari. Selama mengungsi di sini selama 3 hari kami makan hadapan ubi dan pisang. Sedangkan malamnya nasi tidak seperti porsi biasa, sedikit-sedikit saja. Karena berasnya sedikit. Berasnya dibawa dari rumah masing-masing. Sudah beberapa hari kakak makan ala kadarnya ubi dan pisang? Sudah 3 hari. Dari hari Minggu? Ya. Harapannya kakak bagaimana? Harapan dari kami pengungsi di sini bantuan khusus makanan, untuk segera disalurkan ke tempat kami supaya kami ada bisa tempat makan. Gunung Leutobi laki-laki erupsi pada 3 November lalu. Akibatnya 10 orang dilaporkan tewas, sementara warga yang berada di sekitar gunung tersebut mengungsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2013-2014, Syakir Sulaiman ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena terlibat peredaran narkoba. Ini dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mengedarkan obat-obatan terlarang karena kebutuhan ekonomi. Inilah Syakir Sulaiman, 32 tahun, mantan pesepak bola Timnas Indonesia tahun 2013-2014 yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Syakir Sulaiman ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat lantaran terlibat peredaran narkoba. Syakir ditangkap setelah adanya laporan dari warga sekitar dengan adanya peredaran obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1.700 butir heksimer dan 1.000 butir tramadol. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku nekat mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi. Tersangka inisial S tertangkap terkait peredaran obat keras tertentu. Dengan barang bukti yang kita temukan, yaitu sebanyak 1.700 butir obat tramadol dan 1.000 butir obat heksimer. Setelah kita lakukan penangkapan, kita profiling terhadap yang bersangkutan, ternyata ex-pemain bola. Akibat perbuatannya ini, Syakir Sulaiman dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun ke-35, MNC Group mengadakan berbagai turnamen olahraga bagi para karyawannya, di antaranya basket dan tenis meja. Sebanyak 15 tim dari cabang olahraga basket dan 18 tim dari tenis meja mengikuti ajang ini untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen MNC Sport Competition. Hari pertama turnamen cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2024 digelar di lapangan Playfield Court Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 15 tim saling adu strategi dan berjuang untuk memperebutkan gelar juara dalam rangkaian HUT ke-35 MNC Group. Dan dari pertandingan pertama tadi memang seru ya, bahwa
kebersamaan kita dalam merayakan HUT ke-35 MNC Group. Kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan. Yang pasti seru, ini kan juga ajang silaturahmi sama grup-grup yang lain. Jadi kalau untuk hasil sih kita lakuin yang maksimal aja sih yang pasti. Terus diadain tiap tahun, hadiahnya makin banyak, sponsornya juga makin. Tak hanya turnamen basket, cabang olahraga tenis meja pun digelar bagi karyawan MNC Group. Sebanyak 18 unit bisnis MNC Group turut ambil bagian pada ajang MNC Sports Competition yang berlangsung di MNC Tower, Jakarta. Pesertanya juga cukup antusias dan banyak juga yang menonton, jadi bersyukur sekali mudah-mudahan acara ini berlanjut terus ya dari tahun. Iya, jadi nambah relasi pertemanan aja sih, sama nambah juga kita aktivitas yang kita lakukan selain bekerja. Harapannya tentu semakin maju, semakin jaya. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pasukan Israel menyerbu kota Kabatia di Jadin Selatan pada hari Selasa. Akibatnya 3 orang tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.